Waktu saya masih kecil, ketika orang tua saya mengenal akan kebenaran, mereka tidak pernah mengajak saya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pelayanan seperti pada umumnya sebagai anak Tuhan di dalam gereja. Dan ketika saya harus dipindahkan oleh orang tua saya ke kota, pada saat itu saya berpikir untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan pelayanan. Tetapi saat itu saya belum ada kerinduan yang mendalam dengan hal-hal pelayanan, karena menurut saya sepertinya itu bukan tujuan saya di sana. Ketika saya pergi ke gereja, ternyata pelayanan itu menarik, tetapi saya masih tetap mengeraskan hati saya untuk tidak mau terlibat di dalam hal-hal pelayanan. Ketika saya menyelesaikan pendidikan saya di bangku SMA, saya punya kerinduan untuk berkuliah, tetapi orang tua saya mengatakan bahwa belum ada uang. Tapi Tuhan itu sangat baik. Tuhan mengirim ada beberapa kelompok yang datang ke gereja kami untuk menawari mengikuti pelayanan, dan saya dikirim ke ladang penginjilan, bahkan mengikuti pelayanan-pelayanan. Di situ saya mulai tertarik berada di dalam dunia pelayanan. Singkat cerita, ketika saya menyelesaikan pelayanan saya ada kerinduan untuk berkuliah lagi. Pada saat itu orang tua saya mengatakan bahwa kamu pulang saja kuliah di Papua. Tapi saya tetap bersikeras bahwa saya percaya Tuhan akan menyediakan berkat untuk saya. Tapi pada waktu itu karena biaya terlalu mahal, saya bilang sama mama tes dulu 1 semester. Kalau memang tidak ada uang untuk lanjut, saya akan pulang. Saya mengatakan kepada Tuhan bahwa urusan uang atau biayaan semua, saya percaya Tuhan yang akan menyediakannya. Dan saya berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan kalau boleh, Tuhan kasih saya berkuliah di tempat yang memang jiwa pelayanan saya itu tidak akan hilang, bahkan dalam kesibukan saya sebagai seorang mahasiswa tentunya. Dan puji Tuhan, Tuhan sangat baik. Tuhan mendengar doa saya dan saya pun diizinkan Tuhan untuk berkuliah. Dan saya berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya tidak mau lagi kerja atau labor karena sudah 2 tahun cukup saya nganggur begitu. Saya mau langsung kuliah supaya tidak stop-stop. Pada saat di semester 3, saat itu keluarga sudah tidak bisa lagi membiayai saya. Ada saja cara Tuhan kirim orang-orang baik untuk membantu perkuliahan saya. Dan tidak terasa saya tetap melayani, bahkan di tengah kesibukan saya sebagai seorang mahasiswa. Tengah kesibukan kita, mungkin kita sebagai seorang mahasiswa, sebagai pekerja apapun itu, kalau kita memilih untuk melayani Tuhan, Tuhan akan memberkati kita, bahkan Tuhan akan membuat kita tetap berada di dalam pelayanan.